Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita memasuki mata kuliah drainase pertemuan keempat, aspek teknik perencanaan drainase. Tahap perencanaan drainase. Untuk aspek teknis perencanaan drainase ada dua bagian di sini. Aspek hidrolika, yaitu analisis hidrolika. Satu, kecepatan aliran di dalam saluran drainase. Dua, perencanaan debit saluran. Tiga, drainase saluran. Kemudian aspek hidrologi, analisa hidrologi, curah hujan maksimum, intensitas curah hujan, waktu konsentrasi. Antara aspek hidrolika dan aspek hidrologi ada di tengah-tengahnya, ada survei, ada investigasi, ada land acquisition, konstruksi, operasi, maintenance. Nah, antara aspek teknis perencanaan drainase dan aspek hidrologi, di tengah-tengahnya ada desain. Jadi bagaimana kita mendesain saluran sesuai dengan perencanaan. Tahap kegiatan, apakah hasil tes studi tersebut layak untuk ditindaklanjuti atau tidak? Apakah layak, barulah. Apabila layak, barulah dilakukan kegiatan berikutnya, terdiri dari kegiatan survei, investigasi, desain, land acquisition, konstruksi, operasi, maintenance, disingkat dengan SIDLACOM. Ini prinsip umum perencanaan drainase perkotaan. Saluran induk dan fasilitasnya menggunakan debit rencana dengan skala ulang 5-50 tahun. Saluran tersier dengan periode ulang 5 tahun. Memenuhi persyaratan teknis dan praktis. Operasi, pemeliharaan, dan pengelolaan harus mudah. Fasilitas sistem drainase yang telah ada diusahakan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Ini prinsip perencanaan, menjaga infrastruktur yang sudah ada, hindari perusakan. Selanjutnya, hindari kebiasaan pembebasan lahan dan relokasi. Kemudian, di daerah-daerah yang tidak memungkinkan digunakan sistem gravitasi penuh, perlu dilengkapi dengan pintu klep dan atau stasiun pompa pada keluarannya, outlet. Jadi di dataran rendah seperti Palembang, Jakarta itu diperlukan stasiun-stasiun pompa. Juga ini di Belanda juga ada stasiun-stasiun pompa. Di Semarang itu diperlukan juga. 3 macam tahap perencanaan drainase perkotaan. Rencana induk, master plan, 25-50 tahun. Studi kelayakan 5-10 tahun. Perencanaan teknis 2-3 tahun. Langkah dalam membuat perencanaan: mengumpulkan dan menguji data, melakukan analisis hidrolika untuk menentukan debit rancangan dan dimensi saluran dan bangunan, mengidentifikasi permasalahan dari sistem drainase yang ada, membuat berbagai konsep pemecahan masalah, menganalisis pemecahan masalah dari aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Landasan perencanaan. Fungsi drainase perkotaan dilandaskan pada konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Prinsip: mengendalikan air hujan supaya lebih banyak meresap ke dalam tanah dan tidak banyak terbuang sebagai aliran permukaan. Faktor sosial ekonomi. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan angkatan kerja, kebutuhan nyata dan prioritas daerah, keseimbangan pembangunan antar kota dan dalam kota, ketersediaan dan tata guna lahan, pertumbuhan fisik kota, dan ekonomi pedesaan. Ini kriteria perencanaan. Hidrologi. Ada siklus hidrologi, itu perlu kita perhatikan juga. Kemudian hidrolika, bentuk-bentuk saluran, dam, dan lain sebagainya. Struktur, bagaimana struktur tersebut tidak mengganggu
daerah-daerah sekitarnya dan tahan lama. Analisis hidrologi, debit air hujan Kidas, debit air kotor Ki kotor, kapasitas maksimum KP, analisis hidrolika. Ini sudah dari analisis hidrologi beralih ke analisis hidrolika, dimensi saluran dan bangunan. Saluran berbentuk apa? Berbentuk segi 4, segitiga, bulat, dan lain-lain. Bangunannya berbentuk dam, pintu air, dan lain-lain. Langkah perencanaan, analisis hidrologi, menentukan debit rencana. Analisis hidrolika, menentukan alur, trace saluran, bentuk dan dimensi penampang saluran. 3. Analisis struktur, merencanakan struktur bangunan fasilitas sistem drainase. Apa dia alami, apa dia pakai batu bata, atau dicor, atau pakai batu kali, dan lain sebagainya. Pertimbangan lain, perencanaan drainase agar sesuai dengan ketersediaan biaya. Biaya agar dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeliharaan, pembersihan saluran secara berkala. Ini rutin, 3 bulan sekali, sebulan sekali, tergantung dari rap yang ada atau perencanaan yang ada. Dilindungi dengan garis padan, ada sepadan sungai, ada sepadan jalan. Itu tergantung peraturan, apa jalan kabupaten kota, apa jalan nasional, apa jalan provinsi, atau jalan tol. Itu tergantung juga sepadannya. Dilengkapi dengan jalan inspeksi untuk keperluan pemeliharaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.